Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di channel saya yang membahas tentang berbagai hal, termasuk tentang pertanian, khususnya pertanian atau perkebunan jamu kristal. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi berkaitan dengan bagaimana cara agar tanaman jamu kristal kita bisa berbuah lebat dan juga berbuah dengan ukuran yang besar ya. Paling tidak bisa 3 sampai 4 per kilo, jadi masuk pada grade yang cukup baik atau kadang kita menyebut sebagai grade A, karena harganya pun cukup lumayan jauh dengan grade B atau grade C. Kalau grade A itu ukurannya 34, B ya kadang ada yang 5, 6, 7. Oke, langsung saja saya akan memberikan tipsnya. Paling utama yang pertama harus kita lakukan untuk mendapatkan pohon jambu kristal yang berpotensi untuk berbuah lebat dan besar, itu pertama adalah jarak tanam. Gunakan jarak tanam ideal. Jarak tanam ideal yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Mohon maaf, ini anak kecil mengganggu bapak lagi buat konten. Mohon maaf. Berikutnya, selain jarak tanam, hal yang kedua adalah jadikan tanah di lahan jambu itu menjadi tanah yang gembur. Bagaimana caranya? Caranya dengan dicangkul atau dibajak sebelum ditanam, sehingga unsur-unsur hara yang terpendam di tanah itu bisa diserap oleh pohon atau tanaman dengan baik. Selain itu, jika tanah gembur bisa kita kondisikan, maka air, kemudian pupuk dan unsur-unsur dari unsur-unsur hara yang kita tambahkan atau kita berikan itu bisa cepat sampai ke akar, sehingga lebih mudah terserap oleh akar untuk proses pertumbuhan maupun proses produksi atau pembuahan. Itu ya, pertama jarak tanam, kemudian juga tekstur tanah. Berikutnya berkaitan dengan pemberian pupuk. Pemberian pupuk itu bisa dilakukan dalam 2 cara menurut saya. Yang pertama adalah dengan yaitu dengan cara ditaburkan di sekeliling tanaman. Kemudian yang berikutnya dapat juga kita tambahkan pupuk daun dengan cara disemprotkan. Kalau dalam tahap pertumbuhan, maka kita bisa mempertimbangkan kandungan N yang cukup, nitrogen. Kalau lebih mudah bisa menggunakan pupuk NPK. Kalau yang sering digunakan oleh para petani kadang menggunakan pupuk NPK yang sudah ditakar oleh perusahaan. Contohnya adalah pupuk dengan inisial M ya, atau dengan kandungan 16 itu untuk pupuk pertumbuhan. Sehingga dengan pemberian pupuk yang cukup, maka pertumbuhan dari tanaman akan cepat. Seperti video yang saya sampaikan ini, usianya baru sekitar 1 tahun, akan tetapi pohonnya sudah cukup tinggi dan produksi buahnya pun sudah cukup baik.
satu pohon itu bisa sekitar 100 ya, kurang lebih. Ini ada yang 100, ada yang kurang, karena juga panennya ini juga tidak langsung banyak, jadi sedikit demi sedikit. Jadi ada pohon yang langsung bisa dipetik 1 kilo 2 kilo, ada juga pohon yang baru setengah kilo. Jadi ini sudah setengah bungkusannya sudah dipetik ya. Kemudian berkaitan dengan pupuk tadi, pupuk untuk pertumbuhan juga kita butuh pemangkasan ya. Pemangkasan yang kita gunakan adalah pemangkasan ringan. Pemangkasan ringan dilakukan dengan pemotongan pucuk pada tanaman, pada tunas-tunas baru yang tidak membawa bunga atau tidak membawa bakal bunga. Kita potong ya di kira-kira 4-5 helai daun, kira-kira kita sisakan kira-kira sekitar 25 cm dari cabang. Dan juga kita pilih, jangan kita pelihara semua. Misalkan ada tunas yang terlalu rapat, maka bisa kita kurangi. Contoh tunas yang bisa kita buang adalah tunas-tunas yang kurang subur ataupun tunas-tunas yang terlalu rapat. Misalkan ada sebuah percabangan yang cukup banyak, misalkan ada 4 atau 5 tunas baru yang cukup panjang, sudah kelihatan maka kulit kelihatan bentuknya, maksudnya subur, apakah kurang subur, berbunga atau tidak. Jadi kita pilih, misalkan kita lihat ada 4 tunas di satu percabangan, maka kita pilih yang bagus, yang mana yang kita pelihara. Yang tidak bagus ataupun tidak membawa bunga kita potong saja. Itu untuk trik untuk kaitannya dengan pemangkasan ringan. Kemudian berikutnya, kalau ingin kita mendapatkan tanaman dengan buah yang cukup lebat, maka perlu diaplikasikan pupuk yang seimbang untuk pembuahan, yaitu NPK grower ya. Jadi unsur kandungan dalam NPK grower itu antara lain N itu 15%, kemudian P fosfat itu 9%, dan kaliumnya cukup tinggi, ini 20%. Jadi bisa kita gunakan NPK grower yang sudah jadi atau yang sudah ada di pasaran, pupuk majemuk. Hanya sedikit mahal ya harganya. Jika kira-kira ingin menghemat, bisa kita ramu sendiri dengan pupuk tunggal seperti nitrogen atau urea, bisa kita gunakan. Kemudian fosfatnya bisa menggunakan TS. Kalau TS tidak ada, karena sekarang kalau ingin TS itu biasanya harus punya kartu tani. Jika kesulitan bisa kita gunakan Vertipos, hanya kandungan fosfatnya cukup rendah, sekitar 20%, akan tetapi ada kandungan-kandungan unsur hara lain yang juga sangat penting untuk tanaman. Kemudian untuk kalium kita bisa menggunakan KCl. Begitu ya untuk pupuknya. Kemudian yang juga sangat menentukan ukuran dari besar kecilnya ini juga ketika kita melakukan pembungkusan, kita harus melakukan penyortiran bakal buah ya. Kalau bakal buah yang terlalu banyak harus kita kurangi. Kita perkirakan bakal-bakal buah yang kira-kira bisa menjadi besar dan juga bentuknya bulat, kemudian tangkainya juga kuat ya, itu yang kita pelihara dan kita bungkus. Dengan pengurangan tersebut insya Allah tidak akan mengurangi potensi hasil, karena justru nanti kualitas buah itu
juga ditentukan dengan ukuran, maka jangan takut nanti akan mengalami kerugian. Insya Allah yang kita dapatkan akan lebih besar dari segi harga jual jambu dengan kualitas super ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kiranya ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komen. Kita akan sambung lagi pada video-video berikutnya, video yang berasal dari pengalaman saya. Tidak ada ilmu yang saya sembunyikan, ketika itu bermanfaat akan saya sampaikan kepada yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.